Bapak Ibu sudah jam 13.45. Kita mulai saja ya dengan partisipan. Oh, ini berkurang lagi. Oh, 30. Nah, masuk lagi. Kita mulai saja Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati, di sini saya cek tadi ada Pak Opik ya, Kasubid di bidang IPW Bapeda. Juga ada teman dari Bapeda, ada Pak Kresno dan juga Pak Adi Dharma, dan juga tak lupa teman-teman dari kecamatan, baik itu Kasubag perencanaannya maupun staf ya, ataupun mungkin ada juga sebagian dari Kasubag Sapras atau kasih Sapras ya, silahkan kalau mau bergabung. Siang ini kita akan melakukan rapat koordinasi, evaluasi SIPD, dan juga tindak lanjut SIPD, terutama mengenai beberapa hal yang kemarin mungkin sudah dilakukan, ya evaluasi yang sudah kita lakukan. Itu yang pertama yang akan kita bahas. Agenda kedua atau pembahasan materi kedua adalah terkait dengan rencana agenda untuk 2021. Karena memang ada beberapa hal yang perlu kita siapkan, yaitu terutama juga di kecamatan salah satunya, yaitu untuk penyusunan Renstra 2021-2025. Sebagaimana kita ketahui, kemarin kita proses pilkada sudah selesai. Tentunya konsekuensinya tahun depan kita semua harus menyusun Renstra perangkat daerah. Termasuk kecamatan, jangan lupa bahwa kecamatan juga sebagai perangkat daerah harus menyusun Renstra. Nah, itu juga nanti saya mungkin secara teknis juga akan menyampaikan terkait dengan agendanya. Nah, di samping itu juga nanti mungkin sebelum kita melangkah ke yang tadi Renstra, nanti juga ada arahan dari Pak Opik ya. Pak Opik itu untuk terkait dengan kemarin kan banyak indikator baik itu program maupun kegiatan gitu ya, ataupun kegiatan yang belum terisi gitu ya. Kenapa belum terisi? Mungkin karena memang kemarin ada kendala dalam sistem terkait hasil pemutakhiran. Oleh karena itu dalam pengisiannya secara teknis nanti akan kami jelaskan, namun substansi indikatornya seperti apa untuk kegiatan nanti mungkin Pak Opik juga bisa menjelaskan secara lebih detail seperti itu. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, marilah kita bersama-sama untuk membuka acara ini. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf Pak Kabid PE, Pak Yudi Indriawan, tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena sedang dalam perjalanan. Kebetulan beliau ada kegiatan lain, sehingga tidak bisa gabung dengan kita, barusan WA ke saya. Namun tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf gitu ya, dan saya akan membuka kegiatan hari ini. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama untuk membuka acara kegiatan hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi kecamatan dalam hal penyusunan DPA, RKA, DPA untuk 2021 ya, dan juga nanti yang lebih lanjut adalah untuk penyusunan Renstra 2021-2025. Oke Bapak Ibu, baiklah saya akan untuk mengefektifkan waktu, saya lanjut dulu ya Bapak Ibu terkait dengan evaluasi SIBD, nanti mungkin akan ditambahkan juga oleh Pak Opik. Ya, Bapak Ibu, kemarin kita sudah melakukan input SIPD ya. Kemarin kita sudah melakukan input dengan dasar pagu RAPBD. Yaitu kita melakukan dalam sistem SIPD kemarin, dan mungkin banyak keterbatasan, banyak kekurangan itu tidak hanya dirasakan oleh kecamatan, jadi jangan khawatir, memang beberapa perangkat daerah mungkin mayoritas juga masih merasakan hal yang sama ya, terutama terkait dengan SSH yang masih terbatas ya, terkait dengan teknis sistem juga masih banyak kendala. Ya maklum karena memang sistemnya baru, dan juga sistem ini karena memang dikelola oleh Kemendagri, dan kita semua hanya sebagai user, jadi kita mau tidak mau hanya
menerima gitu ya. Adapun keluhan-keluhan kita selalu sampaikan ke Kemendagri ya terkait dengan sistem. Nah, apapun itu, kita alhamdulillah kemarin sudah menyelesaikan untuk bahan evaluasi gubernur. Jadi semua yang diinput oleh Bapak Ibu di SIPD kemarin dijadikan bahan oleh TAPD untuk rancangan APBD untuk evaluasi gubernur, dan kemarin sudah disampaikan. Kemarin sudah disampaikan kepada gubernur, dan kita sekarang dalam proses menunggu ya Bapak Ibu, menunggu hasil evaluasi gubernur, sehingga nanti setelah evaluasi gubernur mungkin ada perubahan-perubahan dan lain-lain, itu kita sesuaikan kembali sesuai arahan TAPD nantinya tentunya. Nah, sekarang karena masih dalam proses evaluasi gubernur, nanti proses terakhir adalah memang penetapan APBD. Nah, next Pak Kresno. Oke, Bapak Ibu, dalam proses penginputan kemarin, setelah kita menginput terakhir itu kalau nggak salah tanggal 23 November ya, kalau nggak salah. Nah, setelah November akhir itu kita selesai input, proses dalam SIPD selanjutnya kemarin ada proses penyeliaan. Kalau Bapak Ibu belum begitu mengetahui, penyeliaan di sini akan menggantikan proses asistensi yang dulu kita sering lakukan pada tahapan asistensi, misalnya RKA, DPA, dulu kan sifatnya manual ya, asistensi itu manual, kita datang misalnya dalam suatu lokasi tertentu, di situ ada tim asistensi, melakukan asistensi secara manual, dengan kertas asistensi, lembar asistensi. Nah, kalau sekarang, semua proses itu dilakukan dalam sistem, ya, dilakukan dalam sistem, dan dilakukan dalam SIPD. Jadi proses asistensi di sini dilakukan dalam SIPD dan dilakukan oleh tim penyelia namanya kalau di SIPD itu. Nah, berbedanya dengan dahulu, kalau dulu memang yang pertama medianya dulu kan manual, sekarang lewat sistem. Yang kedua, komposisi tim asistensi yang sekarang jadi tim penyelianya pun berubah. Ya. Berubah. Jadi sekarang itu tim penyelia itu terdiri dari ya Bapeda, BPKAD, Inspektorat, dan bagian pengadaan barang dan jasa. Ada 4 unsur ya. Kalau dulu kan ada Adbang ya, ada Adbang. Nah, kalau ada pun aset, bagian bidang aset kayak gitu, itu masih ada dalam unsur BPKAD. Tapi PBJ dan Inspektorat ini baru memang menggantikan Adbang, karena Adbang tidak lagi menjadi tim penyelia, dan tim penyelia ini bukan berarti inisiatif kita, misalnya TAPD, tapi memang diamanatkan dan tercantum dalam sistem informasi pemerintahan daerah. Ya, jadi inilah tim yang melakukan penyeliaan atau melakukan koreksi atau rekomendasi terhadap inputan Bapak Ibu. Ini semua bekerja di sistem, Bapak Ibu ya. Ini semua bekerja di sistem, tidak ada proses manual. Tidak ada proses manual, baik itu rekomendasi perbaikan maupun respon dari Bapak Ibu untuk memperbaikinya, semua bekerjanya di sistem. Jadi, karena di sistem, semua pasti tercatat. Ya. Tapi, keempat unsur ini, kewenangannya berbeda-beda. Ya, kewenangannya berbeda-beda. Next, Pak Kresno. Nah, kewenangannya berbeda-beda sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, kami sampaikan mungkin Bapak Ibu sudah ada yang bisa melihat hasil pekerjaan tim penyelia dalam SIPD. Ada yang sudah muncul ya, misalnya perbaikannya, rekomendasinya apa gitu ya. Itu pasti ada yang sudah muncul karena dari beberapa minggu ke belakang tim penyelia ini sudah mulai bekerja gitu ya, untuk melihat, mengkoreksi hasil inputan Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu jangan kaget misalnya ketika ada rekomendasi, silakan untuk ditindaklanjuti. Nanti bagaimana teknisnya saya akan jelaskan ya, seperti itu. Nah, kemudian saya akan jelaskan dulu terkait dengan kewenangan tim penyelia. Nah, tim penyelia yang 4 tadi, Bapak Ibu, itu kewenangannya berbeda. Pertama untuk Bapeda. Bapeda itu kewenangannya untuk mengkoreksi atau mengasistensi hanya pada subkegiatan, kegiatan atau program ya. Jadi misalnya kegiatan ini indikatornya benar atau enggak, targetnya benar enggak, lokasinya, waktu pelaksanaan, ya.
indikator programnya benar nggak, indikator keluaran kegiatannya, indikator keluaran subkegiatan, itu kewenangannya Bapeda yang mengkoreksi ya. Jadi mohon Bapak Ibu paham bahwa Bapeda di situ kewenangannya. Nah, dan juga selain mengkoreksi atau memberikan rekomendasi, ya rekomendasi dalam SIPD itu namanya text review. Kalau ada yang berbicara text review itu artinya rekomendasi perbaikan dari tim penyelia, ya. Nah, jadi selain memberikan text review atau rekomendasi, Bapeda juga berwenang nanti pada akhir periode ini setelah selesai semua beres itu mengunci semua kegiatan. Mengunci di sini berarti disetujui kalau udah sesuai semua, sudah di ACC semua, kita akan kunci oleh Bapeda. Nah, ini kewenangan ini tentunya di Bapeda sendiri kewenangannya dipegang oleh masing-masing koordinator bidang ya. Kalau kecamatan di bawah terutama utamanya di bawah bidang IPW ya, terutama di bawah Kasubid Pak Opik ya. Nah, jadi nanti yang akan melakukan review itu adalah Pak Opik dan juga untuk menguncinya itu Pak Fajar kabinnya. Itulah untuk Bapeda. Kemudian untuk BPKAD kewenangannya adalah mereview detail rincian atau rincian belanja lah ya, kalau yang kita sering kenal itu ya. Jadi BPKAD itu mengkoreksi detail rincian atau rincian belanja. Nah, semua ini baik itu kecamatan, perangkat daerah dan lain-lain semua dikoreksi oleh BPKAD. Selain mereview atau mengkoreksi itu, BPKAD juga berwenang untuk mengunci rincian belanja. Nah, jadi kalau kemarin misalnya ada beberapa kasus rincian belanja itu tidak bisa dibuka, tidak bisa diperbaiki, itu berarti sudah dikunci oleh BPKAD. Tapi kalau nggak salah sekarang sudah dibuka kembali ya. Jadi Bapak Ibu bisa memperbaikinya. Nah, penguncian rincian belanja sendiri juga ini sama seperti kegiatan. Nanti kalau udah sesuai semua, itu akan dikunci. Penguncian ini berarti sudah disetujui. Yang berikutnya adalah inspektorat. Nah, kalau inspektorat berbedanya, dia berwenang mereview atau mengkoreksi semua, baik itu rincian, bisa dikoreksi oleh inspektorat, ataupun indikator-indikator, ataupun kegiatan, subkegiatan, itu bisa juga dikoreksi inspektorat. Jadi inspektorat ini secara kewenangan lebih luas. Ya Bapak Ibu jangan kaget nanti misalnya inspektorat kok ngoreksi indikator, itu memang dalam SIPD diberi kewenangan sampai ke sana. Termasuk juga mengkoreksi rincian belanja gitu ya. Jadi inspektorat itu lebih luas. Dua hal tadi itu diberikan kewenangan ke inspektorat. Namun inspektorat hanya bisa melakukan tax review, tidak bisa mengunci baik itu kegiatan maupun rincian belanja. Oke. Berikutnya adalah bagian barjas. Nah, bagian barjas atau pengadaan barang jasa itu berwenang untuk mengkoreksi rincian belanja. Ya, rincian belanja. Namun, untuk bagian pengadaan barang jasa lebih fokus pada metode pengadaan barang jasanya. Ya, misalnya pemaketan, lelang atau enggak, ya. Metodenya apakah pakai e-purchasing ataupun misalnya pengadaan langsung, manual atau seperti apa? Yang seperti waktu Bapak Ibu input rincian belanja kan milih metode pengadaannya tuh ya, dipaketkan atau tidak gitu ya. Nah, itu akan dikoreksi oleh bagian barjas. Jadi Bapak Ibu nanti kenapa ini harus dikoreksi dari sekarang? Karena SIPD sudah terintegrasi dengan sirup LKPP Bapak Ibu. Ya, kemarin saya dapat informasi dan mereka sudah berhasil mengintegrasikan SIPD dengan sirup. Oleh karena itu, mudah-mudahan kalau memang lancar ini, Bapak Ibu tidak perlu lagi input sirup nanti ke depannya, karena sudah otomatis apa yang kita input masuk dengan ke dalam sirup. Oleh karena itu, supaya di sirupnya nanti benar, Bapak Ibu dalam penginputan sekarang pun harus benar. Jadi akan ada evaluasi, akan ada penelaahan dari bagian barjas terkait dengan metode pengadaan yang akan Bapak Ibu usulkan. Nah, metode pengadaan ini bukan hanya yang lelang saja ya, baik itu yang swakelola, e-purchasing gitu ya. Nanti ini mungkin akan dilihat ditelaah oleh bagian barjas. Nah, ini bagian barjas pun melakukan tax review.
Bapak Ibu, perlu kami tekankan bahwa semua rekomendasi, semua tax review, baik itu dari Bapeda, BPKAD, Inspektorat, ataupun Barjas, itu wajib direspon. Ingat ya, wajib direspon oleh perangkat daerah, oleh kecamatan juga. Jadi wajib direspon. Diresponnya baik diterima atau ditolak dan diberikan alasan. Misalnya siap untuk ditindaklanjuti terkait dengan ini, silakan Bapak Ibu, lalu wajib untuk ditindaklanjuti. Jadi kalau tidak ditindaklanjuti, tidak direspon, Bapak Ibu tidak bisa melakukan penginputan, perbaikan ataupun apapun aktivitas dalam SIPD. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, apapun review dari Bapeda, baik itu BPKAD, Inspektor atau Barjas, itu semuanya satu persatu harus direspon. Ya, jadi nanti kalau misalnya muncul di Bapak Ibu, di akun SIPD Bapak Ibu, diharapkan segera untuk direspon. Ya. Nah, ini juga ketika ada misalnya review yang belum, mohon izin sebentar, saya mau nanya dulu, apakah suara saya jelas ya, Bapak Ibu? Jelas Pak, jelas. Jelas ya, Pak Kesno? Jelas. Atau di yang lain? Saya jelas soalnya. Jelas ya, No? Jelas Pak, jelas banget. Oke. Saya lanjut ya. Bapak Ibu, ini juga sekali lagi, jadi kalau misalnya ada satu saja review yang tidak dilanjuti, tidak ditindaklanjuti, ini akan berpengaruh terhadap nanti penguncian kegiatan. Jadi bisa saja dianggap belum disetujui gitu ya. Misalnya dari Barjas ada yang belum ditindaklanjuti nih sama Bapak Ibu, itu mungkin nanti dari kami, dari baik itu dari Bapeda atau BPKAD tidak bisa mengunci rincian belanja sehingga Bapak Ibu tidak belum disetujui baik itu RKA ataupun DPA-nya ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Next, Pak Kresno. Oke, selanjutnya poin-poin penyeliaan. Sekali lagi Bapak Ibu, yang pertama nih, saat ini sistem sudah ada rekomendasi yang diberikan oleh tim penyelia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu buka dalam SIPD, nanti akan terlihat misalnya notifikasi rekomendasi itu berarti Bapak Ibu sudah ada koreksi, mungkin saja dari Barjas ataupun dari Inspektorat ataupun dari Bapeda ya atau BPKAD. Jadi kami kemarin sudah melakukan beberapa rekomendasi ya, terutama juga kemarin kalau nggak salah yang sudah banyak juga dari Inspektorat ya dan juga Barjas. Ya. Yang kedua, perangkat daerah silahkan melakukan perbaikan berdasarkan hasil rekomendasi yang telah diberikan. Ya, jadi ketika sekarang pas buka SIPD itu ternyata muncul notifikasi untuk diperbaiki, silahkan direspon. Namun responnya hanya bisa oleh akun eselon 3. Ya, sekali lagi saya sampaikan, respon untuk rekomendasi hanya bisa dilakukan oleh akun eselon 3. Oleh akun eselon 3 berarti oleh akun sekmat ya kalau di kecamatan ya. Jadi untuk respon sekali lagi hanya bisa dilakukan oleh akun sekmat ya untuk kecamatan. Nah, jadi silakan direspon dulu oleh akun sekmat. Nah, nanti kami contohkan Bapak Ibu untuk teknisnya, kami contohkan. Yang paling penting Bapak Ibu paham dulu bahwa semua rekomendasi itu harus direspon dan ditulis responnya, nanti diketik seperti itu. Next, Pak Kresno. Oke, yang selanjutnya, Bapak Ibu, dikarenakan adanya proses pemutahiran, ya. Oh ya, Bapak Ibu, sebelum masuk ke sini ya, saya ingin sampaikan dulu bahwa perbaikan ataupun hasil rekomendasi Bapak Ibu ingin memperbaiki dan lain-lain sekarang hanya dibatasi dalam subkegiatan. Jadi Bapak Ibu belum bisa merubah pagu atau baik itu menambah, mengalihkan, mengurangi antar subkegiatan ya. Misalnya kegiatan A mau dipindahin nih pagunya ke kegiatan B sebagian, itu belum bisa. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu, kapan itu bisanya? Itu nanti kita setelah evaluasi gubernur. Kita sekarang masih menjaga konsistensi pagu subkegiatan dulu sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke provinsi.
Jadi perbaikan-perbaikan itu hanya dalam subkegiatan, misalnya tadi memperbaiki indikator ya kalau ada rekomendasi dari Bapeda, memperbaiki tadi SSH misalnya ya kalau misalnya akan diperbaiki, tetapi tidak merubah pagu total atau pagu setiap subkegiatan. Itu yang perlu dicatat oleh Bapak Ibu. Tapi nanti setelah evaluasi gubernur itu ada peluang untuk merubah-rubah itu. Jadi nanti yang paling penting sekarang konsisten dulu, dan fokus pada perubahan perbaikan hasil rekomendasi dalam subkegiatan. Kemudian Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa dengan berat hati kami sampaikan bahwa memang karena sistem ini baru Bapak Ibu, kadang-kadang masih ada bugs ataupun permasalahan-permasalahan teknis ya yang muncul ya, terutama kemarin setelah pemutakhiran. Kami terus berkoordinasi dengan Kemendagri terkait dengan hal ini dan ternyata memang setelah proses menjadi kemarin hasil pemutakhiran. Datanya yaitu data-data indikator Rensra dan RPJMD nih. Nah, data-data program, data-data jadi data indikator program, data indikator kegiatan ya. Kebanyakan kalau subkegiatan itu ada, tapi kalau program dan kegiatan itu banyak yang tidak tercopy, terhapus. Oleh karena itu, Bapak Ibu ya sehingga tadi kemarin setelah dirapatkan TAPD diharuskan untuk menginput ulang ya. Nanti teknisnya disampaikan, intinya Bapak Ibu kemarin kan ketika kita lihat nih ya dalam subkegiatan ada beberapa slot indikator itu kosong ya. Misalnya indikator programnya jadi kosong, kok Pak kosong Pak, dulu kita pernah input, kenapa jadi kosong? Nah itu bukan kesalahan Bapak Ibu, tapi kesalahan sistem yang tidak mengcopy ya, terjadi permasalahan, tidak mengcopy data yang lama gitu ya. Sehingga Bapak Ibu mohon maaf, itu pun terjadi di Bapeda, jadi Bapeda juga mau nggak mau akhirnya harus menginput ulang data indikator RPJMD kita. Nah, oleh Bapak Ibu juga di kecamatan diwajibkan untuk menginput ulang data indikator Rensra-nya, terutama program dan kegiatan. Nanti diinput ulang dalam ISIPD. Teknisnya seperti apa nanti akan dicontohkan oleh Pak Kresno. Kemudian juga untuk input yang data Rensra-nya itu harus didahului oleh data RPJMD. Sedangkan data RPJMD kita masih memperbaharui, masih proses sekarang, masih beberapa persen ya, jadi kita akan kebut terus. Untuk progres inputan RPJMD silahkan dilihat di link yang di bawah itu ya, bit.ly terus status RPJMD SIPD. Jadi kalau misalnya ada program yang sudah muncul di situ, sudah statusnya bisa diperbaiki, silahkan diperbaiki. Nah, untuk teknis indikator Rensra-nya apa saja nanti, terus juga programnya seperti apa, terus indikatornya apa, nanti oleh Pak Opik akan dijelaskan. Barangkali ada yang lupa kemarin, ataupun ada yang salah waktu kemarin input. Nah, sekarang peluang untuk diperbaiki ya. Nanti mungkin lebih teknisnya untuk masalah ini, penginputan ulang indikator Rensra-nya, ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Opik. Saya lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Next Pak Kresno. Oke, kemudian poin-poin rincian belanja atau subkegiatan. Ya, ini Bapak Ibu saya sampaikan bahwa saat ini batasan pagu sudah diset per subkegiatan. Makanya tadi kami sampaikan bahwa Bapak Ibu tidak boleh dulu merubah-rubah pagu subkegiatan. Misalnya memindahkan pagu satu subkegiatan ke subkegiatan lain gitu ya. Ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Itu karena saat ini pagu sudah kita set per subkegiatan. Jadi pagu itu semua setnya dari mana? Dari hasil inputan terakhir Bapak Ibu. Yang dulu sebelum tanggal 23 itu yang terakhir itu ya. Nah, kita set itu jadi batasan pagu karena itulah pagu itu yang kita kirimkan ke provinsi. Jadi kita set itu batasan pagunya. Nah, kita konsisten dulu dengan pagu tersebut. Jadi kita sudah tidak dulu merubah-rubah. Yang kedua, untuk saat ini perangkat daerah diharapkan untuk merubah rincian subkegiatan berdasarkan batasan pagu yang telah diset. Jadi kemarin misalnya nih ada rekomendasi dari inspektorat terkait dengan rincian belanja. SSA-nya nih perlu diperbaiki. Kemarin itu misalnya ini perjalanan dinasnya terlalu banyak, diharapkan untuk diperbaiki misalnya ya, dikurangi, dialihkan misalnya. Nah, itu silakan dialihkan tetapi masih dalam satu subkegiatan tersebut.
belum bisa kita mengalihkan ke subkegiatan yang lain, ya. Nah, misalnya ada rekomendasi yang seperti itu, jadi rincian belanjanya silakan kalau mau dirubah-rubah silakan, tapi masih dalam satu subkegiatan tersebut, ya. Nah, untuk perubahan penambahan sendiri kita nanti masih menunggu evaluasi gubernur. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan SSH nih. Mungkin kemarin masih ada yang terkendala terkait SSH. Pak, kemarin kami misalnya karena SSH-nya belum ada, akhirnya dimasukin semua ke perjalanan dinas. Ya, pasti ada yang seperti itu. Atau dimasukin ke semua ke fotokopi misalnya, belanja fotokopi. Nah, pasti ada yang seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu, dan memang SSH-nya belum ada kemarin, silahkan cek kembali dalam SIPD. Mudah-mudahan sudah diupdate oleh bidang aset BPKAD. Kalau sudah diupdate, boleh diperbaiki. Namun, kalau belum diupdate dan Bapak Ibu masih memerlukan SSH tersebut, silahkan menghubungi BPKAD ya di bidang aset ya. Boleh Pak Hasan, Bu Enung, atau operatornya Pak Kurniawan. Ya, Bapak Ibu sekali lagi untuk SSH, ASB, ya SPK gitu ya, SBU itu Bapeda memiliki keterbatasan kewenangan dalam hal tersebut. Jadi kami paling meneruskan gitu ya. Tetapi Pak Ibu disarankan untuk langsung berkoordinasi dengan bidang aset ya, karena mereka lah yang memiliki kewenangan secara legalitas dan juga secara sistem gitu ya. Karena memang user admin untuk SSH ini dipegang oleh bidang aset BPKAD sesuai dengan ketentuan. Sekali lagi seperti itu ya Bapak Ibu, mohon mudah-mudahan bisa dimengerti. Selanjutnya Pak Kresno. Oke, selesai ya. Oke, sebelum kita lanjut ke tanya jawab atau diskusi, mungkin ada tambahan dari Pak Opik terkait dengan tadi indikator-indikator kemarin yang hilang Pak Opik ya. Mohon arahannya, bantuannya buat teman-teman kecamatan agar nanti pas perbaikan gitu ya, mengisinya apa dan seperti apa ininya untuk indikator-indikatornya bisa lebih jelas gitu. Mangga Pak Opik dipersilahkan. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya? Jelas. Oke. Sebetulnya tadi udah rinci ya yang dijelaskan oleh Pak Adi, Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin yang ingin saya sampaikan hasil evaluasi kemarin, hasil penyelidikan yang saya lakukan ya di semua usulan yang masuk di SIPD. Pertama, betul tadi kata Pak Adi bahwa ada beberapa indikator yang memang masih kosong. Untuk indikator program, mungkin nanti sebagaimana tadi arahkan oleh Pak Adi, kita mengacu ke Renstra dan RPJMD yang kita miliki. Bapak Ibu bisa juga menjadi acuannya itu adalah kemarin hasil pemetaan yang dari RKPD ke Permen 90 itu, di mana kan kalau di RPJMD kita kan kecamatan itu hanya ada program penunjang, urusan pemerintahan dan program P3K. Sedangkan di Permen 90 itu kan programnya menjadi 5 ya, selain penunjang juga ada tambahan 5 program lain, totalnya menjadi 6. Jadi kalau untuk 5 program yang lain mungkin nanti indikatornya Bapak Ibu tetap mengacu ke indikator yang supaya tidak menyulitkan. Yang di P3K kalau tidak salah indikator programnya terkait untuk capaiannya kan terkait partisipasi masyarakat ya, kelompok masyarakat. Nanti Bapak Ibu bisa breakdown ke masing-masing program yang ada di Permen 90 seperti apa, termasuk program Trantib, berarti nanti partisipasinya kelompok masyarakat apa yang berhubungan dengan sektor Trantib. Kemudian program yang lainnya bisa menyesuaikan. Itu untuk indikator programnya. Walaupun mungkin bisa atau tidaknya Bapak Ibu memperbaiki di sistem, tadi kata Pak Adi kita menunggu sejauh mana perbaikan yang dilakukan sistem, apakah sudah bisa menginput ulang terkait indikator programnya atau tidak. Ada yang kedua adalah indikator kegiatan. Kemarin sebagian sudah ada yang menginput, tapi sebagian besar itu adalah masih kosong indikator kegiatannya. Karena kita kemarin anggarannya itu kan rinciannya itu baseline-nya itu basisnya itu subkegiatan. Jadi Bapak Ibu bisa mengelompokkan untuk kegiatan tertentu itu subkegiatan apa saja yang ada di bawahnya. Itu nanti Bapak Ibu bisa
mengkompilasi untuk indikator-indikator kegiatannya. Misalkan untuk kegiatan di perencanaan, misalkan penyusunan dokumen perencanaan, itu kan sub-sub kegiatannya kan ada beberapa jenis ya yang kemudian Bapak Ibu breakdown menjadi beberapa sub kegiatan. Jadi nanti di output, misalkan output kegiatannya Bapak Ibu bisa langsung rinci dari masing-masing sub kegiatan itu outputnya apa, bisa Bapak Ibu kompilasikan menjadi indikator kegiatannya. Karena kan kita melihat indikator apa yang ingin dicapai dari suatu kegiatan itu, kita melihat sub-sub kegiatan apa yang akan kita laksanakan nantinya gitu kan. Jangan sampai apa yang kita masukkan menjadi indikator ternyata tidak didukung oleh sub kegiatan yang relevan. Karena banyak di sub-sub kegiatan saya temukan masih ada ketidaksesuaian antara indikator yang dimasukkan dengan rincian belanjanya. Nah, banyak misalkan indikator output subkegiatannya pembelian sejumlah ATK, misalkan sejumlah ATK sekian jenis. Begitu saya lihat di rincian belanjanya, ternyata yang akan dibeli adalah laptop, kamera, artinya kan tidak nyambung gitu kan. Padahal indikatornya adalah ATK, tapi di rincian belanjanya itu adalah pengadaan peralatan kantor. Itu banyak saya temukan di usulan-usulan yang diinputkan oleh kecamatan. Makanya di rekomendasi saya yang berikan ada beberapa hal. Kalau lengkapi berarti itu memang belum diinput, silakan Bapak Ibu nanti sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu targetkan untuk menjadi indikatornya. Kemudian untuk subkegiatan ada beberapa output yang tadi selain tidak mewakili juga kadang-kadang bahasanya masih menggunakan bahasa hasil ya. Jadi ada beberapa kecamatan yang di output itu kan harus terukur. Jadi masih menggunakan bahasanya bahasa hasil keluaran, bukan keluaran, hasil dari subkegiatan itu. Jadi nanti targetnya itu persentase, padahal agak susah sebetulnya kalau di output di keluaran itu kita menggunakan target persentase, kecuali kalau Bapak Ibu punya baseline-nya, data dasarnya, data 0%-nya Bapak Ibu punya, baru bisa menetapkan target. Dengan diintervensi sekian rupiah, berapa persen itu kenaikannya, outputnya itu mungkin bisa. Tapi rata-rata yang saya lihat itu hanya untuk memudahkan, karena agak kebingungan mungkin ketika menerjemahkan rencana belanja. Kira-kira ini kalau rencana belanjanya ini nanti hasil outputnya apa, akhirnya ujung-ujungnya disesuaikan, kemudian target cukup 100% gitu. Padahal kalau nanti diukur, dihitung dari sisi kinerja itu agak sulit ngukurnya gitu. Itu beberapa hal yang saya temukan kemarin di hasil penyeliaan. Kemudian juga ada beberapa kecamatan yang salah menempatkan rincian belanjanya. Kalau tidak salah ada 2-3 kecamatan, harusnya kemarin kita sepakat bahwa kegiatan fisik P3K itu kan ada di kegiatan peningkatan efektivitas. Adapun untuk kegiatan pendukung seperti musrenbang, koordinasi itu ada di kegiatan pemberdayaan pemberdayaan desa dalam perencanaan pembangunan. Kecuali ada 1 atau 2 kecamatan yang kemarin tidak menginputkan subkegiatan pemberdayaan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan, bisa disatukan dengan dalam subkegiatan peningkatan efektivitas. Tapi sebagian besar kecamatan kemarin sudah menginputkan 2 subkegiatan ini, yaitu peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan efektivitas pemberdayaan. Dan ada kurang lebih 2 atau 3 kecamatan yang terbalik mengisikan rincian belanjanya. Jadi musrenbangnya ada di subkegiatan efektivitas, adapun kegiatan fisiknya itu disimpan di pemberdayaan dalam perencanaan pembangunan. Jadi kemarin saya minta itu untuk dilokir rincian belanjanya itu ditukar. Kemudian selain itu kemarin yang saya temukan, mungkin nanti jadi catatan buat teman-teman,
itu saya tidak tahu apakah nanti hasil cetaknya itu memang seperti itu yang ditampilkan oleh sistem. Saya kemarin melihat apakah ini kekurangan sistem atau memang perlu kita siasati. Di beberapa rincian belanja itu koefisien yang muncul di draft cetak dokumen itu ketika dikalikan dengan harga satuan itu tidak menggambarkan jumlah pagu yang dibutuhkan. Contoh dalam perjalanan dinas, ketika saya coba cetak itu di koefisiennya misalkan 7 orang kali 1 hari gitu kan. Ketika dikalikan menjadi harga satuan perjalanan dinas 170.000, ternyata di jumlah pagu yang dibutuhkan adalah 8.400.000. Yang saya khawatirkan kalau ini tadi tidak diperbaiki, apakah itu memang sistemnya harus diperbaiki atau metode inputnya yang harus diperbaiki. Yang saya khawatirkan itu ketika menjadi dokumen resmi yang tercetak, itu akan menjadi membingungkan ketika nanti tahap audit. Karena akan terjadi ketidaksesuaian antara volume dengan harga satuan. Ini yang mungkin nanti bisa menyebabkan kebingungan juga nanti di teman-teman ketika kita menjelaskan. Padahal mungkin teman-teman di kecamatan sudah menginputnya sudah benar di sistem, tapi ternyata begitu dicetak, apa yang tercetak dalam dokumen yang nanti resmi itu ternyata tidak menggambarkan kebutuhan real di lapangan. Ini yang perlu diperhatikan, walaupun sebagian besar sudah sesuai, tapi ada beberapa kemarinnya saya temukan seperti itu, khususnya di belanja perjalanan dinas. Nanti mungkin Pak Kresno bisa mencek ulang apakah memang ini sistemnya yang memang belum mendukung sehingga itu koefisiennya bisa ditampilkan semua, atau memang ada kesalahan sehingga yang diinputkan itu ternyata tidak bisa ditampilkan semua gitu. Ini kemarin yang menjadi temuan, saya khawatir kalau ini tidak ditindaklanjuti nanti dokumen resminya menjadi cacat dari sisi rincian belanjanya. Kemudian yang mungkin jadi nanti saya ingatkan, di kemarin P3K kan sudah saya sampaikan ada 9 kecamatan yang tertukar pagunya. Ini sudah saya sampaikan ke Pak Kresno. Nanti sesudah evaluasi gubernur mungkin pagunya nanti dikembalikan sesuai dengan SK Bupati. Untuk 8 kecamatan itu saya rasa semuanya disimpan di subkegiatan yang pemberdayaan untuk musrenbang itu dengan efektivitas. Tetapi untuk pengerakan salak ternyata kalau untuk efektivitas dan musrenbangnya itu sesuai dengan SK Bupati, tetapi kelebihan pagunya itu disimpan di rehabilitasi gedung kantor. Nah ini nanti mungkin ketika nanti ada pengurangan pagu untuk pengerakan salak mungkin diingatkan. Nanti yang dikurangi itu bukan yang kegiatan efektivitasnya, tapi yang di-cancel itu yang rehabilitasi gedung kantor. Karena kemarin di SK harusnya dapat 700 juta, tapi kemarin di PPAS-nya dapat 1,3, sehingga ada sekitar 600 juta gitu ya, 600 juta kelebihan. Itu disimpan di rehabilitasi gedung kantor. Saya khawatir nanti ketika dikoreksi pagunya, justru yang berkurangnya kegiatan P3K-nya, sedangkan rehabilitasi gedung kantornya masih utuh. Itu yang perlu mungkin nanti diingatkan untuk para kansalak. Kemudian untuk beberapa indikator, saya lupa lagi apa ya. Mungkin sementara itu dulu Pak Adi. Lupa lagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu. Makasih Pak Opik atas arahannya. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut lagi, mungkin ada yang perlu didiskusikan. Oh ya, untuk materi hari ini nanti akan kita share di grup ya, termasuk mungkin kalau misalnya Bapak Ibu tadi ada yang kelupaan arahan-arahan dari Pak Opik karena begitu detail ya, nanti per kecamatannya kita recordingnya
hasil rekamnya mungkin bisa di-share ya Pak Kresno Ya. ke teman-teman kecamatan. Jadi Bapak Ibu bisa memutar ulang tuh yang mana sih tadi misalnya parakan salak yang mana tuh yang ininya. Silakan nanti diputar ulang supaya lebih jelas gitu ya dan bisa segera ditindaklanjuti terutama seperti itu. Kalau misalnya nanti ada ini. Nah, kalau untuk diskusi ya sebelum kita lanjut nanti ke materi berikutnya, kita barangkali ada yang perlu ditanyakan, diperjelas atau mungkin ada yang mau sharing kemarin ada permasalahan dalam penginputan SIPD, silahkan Bapak Ibu. Pak, bentar, nambahin dikit, Pak. Kemarin ada beberapa kecamatan yang nge-WA terkait batasan pagu. Kalau misalkan di sistemnya masih kurang dari batasan pagu sebelumnya, itu belum selesai ya di setnya ya. Mudah-mudahan malam ini selesai. Kemarin soalnya ada sedikit keterbatasan personil, jadi mudah-mudahan malam ini selesai. Jadi tenang aja, untuk batasan pagu masih sesuai dengan nota pengantar sebelumnya. Seperti itu. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, makasih Pak Kresno. Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi batasan pagu kita masih konsisten dengan nota pengantar. Kalau misalnya di sistem masih ada yang belum sesuai, nanti boleh cross-check lagi dan coba menghubungi secara langsung ke Pak Kresno. Oke Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan SIPD ataupun tadi indikator ataupun secara teknis ya masalah ini, silahkan. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam, Beger Bitung ya Pak ya? Mohon. Oh, mangga Pak, silakan. Pada naraskan iya Pak Adi, kemarin itu kan buka SIPD, tapi didinya nanti responnya tuh harus dilengkapi. Yang ditanyakan, yang harus dilengkapinya apa gitu. Jadi kalau misalkan dinyatakan harus dilengkapi oleh hukum, tapi apa ya yang harus dilengkapinya tidak ada gitu Pak Adi. Oke, siap. Tina pada respon teh kan aya dinyatakan dengan harus dilengkapi, tapi yang harus dilengkapinya teh apa? Tidak ada kata-kata misalkan indikator, misalkan terus apakah outcome, di situ tidak ada gitu. Siap. Mohon di itulah masuk ini mah masukan oke gitu. Jadi pas di dalam itu misalkan tolong dilengkapi outputnya, tolong dilengkapi outcome-nya gitu. Terus tolong dilengkapi apanya. Jadi kita itu pas buka itu langsung ke tujuan gitu Pak Adi. Jadi tidak mencari lagi gitu. Oke. Terima kasih Pak Sansan. Pak Sansan. Pak Opik, mangga. Coba dilihat di kolom sebelum dilengkapi itu kan ada perbaikan lokasi kegiatan, lengkapi. Berarti artinya lokasi kegiatannya itu belum diisi. Kemudian sebelum lengkapi juga ada di situ perbaikan keluar hasil sub kegiatan. Nah, berarti itu hasil sub kegiatannya itu yang harus dilengkapi. Kenapa saya tidak memberikan instruksi yang rinci? Karena memang itu saya rekomendasinya per indikatornya. Lokasi, sumber dana itu kalau Pak Sansan lihat sebelah kirinya sebelum contohnya ini Pak Opik. Iya, itu kan ada kan di situ kan perbaikan indikator hasil. Artinya indikator hasilnya Pak Opik, itu harus diperbaiki ya. Betul Pak kemarin mah aya ieu tadi ya. Ada. Kecuali rekomendasi lainnya, saya berikan instruksi yang detail karena rekomendasi lainnya itu tidak menjelaskan posisi mana yang harus diperbaiki, makanya di perintahnya saya tuliskan detail apa gitu dengan rekomendasi kalau di rekomendasi lainnya. Tapi kalau yang per indikator itu saya udah jelas itu kenapa saya tidak memberikan keterangan yang lengkap karena gitu kan ya, perubahan indikator hasil, perubahan lokasi kegiatan. Nah, artinya itu yang harus dilengkapi. Lokasi kegiatannya lengkapi, indikator hasil sub kegiatannya lengkapi gitu. Jelas Bang Itanya? Jelas ya Pak Tantan ya. Oke, siap. Jelas Oke, ya. Oke. Yang lain juga seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa kalau ngelihat nanti rekomendasi dilihat yang sebelah kirinya juga itu ada jenis rekomendasinya dia ngarahnya kemana gitu, keterangannya apa. Jadi jelas itunya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang perlu didiskusikan terkait dengan yang tadi disampaikan. Kalibundar Pak. Mangga Kalibundar, mangga. Silakan Pak. Punten Pak, abdi teh
kemarin melihat itu dari aplikasi SIPD untuk batasan pagu jadi berkurang gitu Pak. Gimana Pak? Oh iya, ini tadi sudah disampaikan ya Pak untuk yang batasan pagu yang maksudnya berbeda dengan ini ya terakhir nota pengantar ya. Dengan nota pengantar ya. Nah, ini nanti akan diupdate lagi. Nanti mudah-mudahan malam ini oleh Pak Kresno akan diupdate supaya yang jelas batasan pagu itu harus sama dengan nota pengantar gitu ya. Ya, seperti siap. itu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, silahkan. Sama-sama Pak. Halo Bapak Ibu. Cukup untuk SIPD? Teknis dulu atau dulu Pak? Teknis dulu nanti dulu. Kalau misalnya cukup terkait dengan penjelasan umumnya, kami akan mencontohkan secara teknis bagaimana nanti pertama, misalnya kalau respon sudah paham ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau respon ini Bapak Ibu tinggal merespon, diterima atau ditolak, kemudian dikasih narasinya ya. Kemudian langsung diperbaiki sesuai dengan target rekomendasi. Nah, untuk diresponnya itu wajib oleh akun eselon 3. Adapun untuk perbaikannya itu tergantung dari target rekomendasi. Kalau misalnya rincian belanja itu pastinya oleh akun eselon 4 ataupun staf. Tapi kalau lebih tinggi kayak program itu harus oleh akun eselon kalau Bapak Ibu berarti akun camat seperti itu. Nah, Pak Kresno, mangga disilahkan untuk contoh ya, termasuk juga kita, terutama ini kita akan mencontohkan teknis bagaimana tadi melengkapi indikator-indikator yang belum keluar ya, yang kosong ya, sesuai. Apalagi tadi kan banyak dari koreksian Pak Opik itu banyak indikator yang tidak muncul atau belum lengkap. Nah itu teknisnya seperti apa, mangga Pak Kresno? Turun tadi. Nah, jadi Bapak Ibu ketika selesai masuk ke akun eselon 3, masuk ke akun eselon 3, kita login ulang dulu bentar. Di usernya. Masuk ke sini. Tampil tuh Bapak Ibu gambarnya. Tadi tampil tuh gambar Pak. Tampil, no? Tampil. Ya. Jadi ketika masuk, Bapak Ibu pilih yang menu sini sub kegiatan belanja, diklik di sini. Ini untuk meresponnya. Nah, nanti muncul list-list hasil penyeliaannya. Sebelum Bapak Ibu merespon semuanya, Bapak Ibu belum bisa memperbaikinya. Jadi ini harus satu-satu direspon. Misalkan ini tadi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, direspon saja. Apakah diterima atau ditolak? Kalau misalkan perintah dilengkapi, kita terima saja. Nah, hasil responnya kita pilih misalkan siap dilengkapi. Terus simpan. Nah, semua ini harus direspon dulu Bapak Ibu. Kalau belum direspon, jadi kayak tadi tidak bisa dilanjutkan ke tahapan perbaikan rincian belanjanya. Nah, kalau misalkan udah direspon semua, kita contohin yang Bapeda aja. Kan tadi terlalu banyak.
Kalau misalkan semuanya tadi udah direspon, ketika Bapak Ibu ngeklik subkegiatan belanja, otomatis muncul semuanya ini subkegiatan belanja yang telah diinput. Nah, kita contohkan sekarang kita mau misalkan salah satu subkegiatan ada yang mau direkomendasinya tuh subkegiatan ini. Kita klik dulu yang warna hijau ini, warna biru, terus pilih ubah subkegiatan. Nah, ubah subkegiatan, Bapak Ibu lihat apakah semua isian ini udah terisi. Misalkan ini udah terisi subunitnya, prioritas pembangunan provinsi sudah, ini kabupaten kota sudah, subkegiatannya sudah, bidang urusannya udah terisi. Nah, ini sumber dananya. Kalau misalkan ini kosong, silahkan bisa disamakan dengan yang rincian yang di sistemnya. Misalkan kan ini koordinasi penyusunan DPA SKPD, pagunya 6.998.000. Copy aja Bapak Ibu, masukkan ke bagian sininya jadi 6.988.000. Nah, ketika itu Bapak Ibu, kalau misalkan ininya semuanya udah ada sesuai, ini kan belum ada ya lokasi pelaksanaannya, Bapak Ibu simpan aja Kabupaten Sukabumi, terus ini simpan. Nah, kalau udah disimpan, Bapak Ibu silahkan print yang tadi DPA yang ini, dicetak rincian. Nah, kalau ini semuanya udah terisi, berarti Bapak Ibu tugasnya sudah selesai. Jangan sampai masih ada kolom-kolom yang belum terisi. Nah, di kasus Bapak Ibu pasti banyak kelompok sasaran ini yang masih kosong. Cara mengisinya, Bapak Ibu silahkan login menggunakan akun eselon 2 atau camat. Kalau keluar lagi, pakai akun eselon 2-nya. Ini contoh pakai akun kepala Bapeda. Maksudnya akun camat mungkin ya? Ya, akun camat, betul. Nah, soalnya itu nggak ada eselon 2. Jadi akun camat, akun sekmat sama akun ini. Akun camat. Nah, kalau tadi akun eselon 3, akun sekmat itu memperbaiki subkegiatan saja Bapak Ibu ya. Nah, untuk akun camat ini memperbaiki level lebih atasnya, jadi kegiatan, program, sasaran program, capaian program. Nah, Bapak Ibu klik aja subkegiatan belanja, masuk ke nama kecamatannya. Nah, ini di kan misalkan kita yang ini nih, dokumen perencanaan keuangan. Sebelum itu kita lihat dulu dokumen DPA RKA-nya ya. RKA rincian belanja. Bentar. Nah, ketika RKA rincian belanja, misalkan kita print, paling bawah. Oh, ini udah terisi semua. Bentar, kita cek dulu yang ini. Kita cari contoh yang udah belum terisi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Pasti ketika Bapak Ibu ngeprint RKA kegiatan, ini muncul seperti ini, sasaran capaian programnya masih kosong. Capaian kegiatan ini masih kosong. Keluarannya masih kosong, hasilnya masih kosong. Kelompok sasaran ini masih kosong. Nah, bagaimana cara mengisinya? Bapak Ibu silahkan menggunakan akun camat, lalu pilih kegiatan yang ingin diperbaikinya. Misalkan ini kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. Di sebelah tombol yang validasi, yang biasa Ibu validasi,
Bapak Ibu validasi, pilih tombol yang edit sini, diklik. Nah, terus ke bawah kan, ini kan barang administrasi barang milik daerah, indikator programnya pilih sama Bapak Ibu, persentase cakupan administrasi perkantoran, kegiatannya ini, kelompok sasarannya misalkan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, prioritas nasionalnya pilih yang, kalau misalkan XBAU pilih yang paling bawah aja, dan transformasi pelayanan publik. Nah, indikator keluaran kegiatan ini Bapak Ibu bisa lihat yang file pemetaan dulu, yang dari RKPD ke dari RKPD ke Permendagri 90. Kan di sini ada ya, misalkan kayak yang barang administrasi umum tuh waktu dulu tuh ada di subkegiatan. Nah ini nih, pelayanan administrasi aset ya, indikator ketika pelayanan administrasi aset, indikator kegiatannya apa? Ternyata indikator kegiatannya itu pelayanan administrasi umum perkantoran. Copy aja ininya, ganti 12 bulan. Nah, untuk indikator hasil kegiatannya bisa untuk yang ininya berarti capaian indikator hasilnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100%. Nah, lalu disimpan. Jadi kesalahan. Itu contoh, nanti kita edit lagi. Nah, tadi jadi ketika misalkan ini kita print ulang, barang milik daerah ini kita print ulang. Nah, jadi ketika di print ulang tuh yang kosong hanya sasaran program, ini dibiarkan kosong saja. Nanti capaian programnya ini langsung otomatis terisi. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan capaian programnya masih kosong nih, indikatornya tidak ada. Kalau yang ini udah ada. Terus bawahnya capaian kegiatannya udah ada, keluaran ini kosong, hasilnya kosong. Ketika diperbaiki, ini langsung ada muncul kelompok sasarannya muncul gitu. Jadi nanti ketika diekspor RKA rincian belanja itu otomatis si isian ini nggak bakal ada yang kosong lagi kecuali yang sasaran program ini emang dari sananya sengaja dikosongkan oleh Kemendagrinya. Tapi yang lainnya harusnya ketika udah di submit, ketika udah disimpan, cakup capaian kegiatan, keluaran kegiatan, sama hasil kegiatan ini otomatis terisi dari yang mekanisme yang tadi dilakukan oleh akun camatnya. Nah, kalau misalkan kan tadi ini dari atas sampai dari sini sampai sini ini utuh menggunakan akun camat. Ketika misalkan di bawah sini ada yang kosong, itu berarti tugasnya ada di akun eselon 3 atau sekmatnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bedain. Kalau misalkan ininya masih ada yang kosong capaian program, berarti yang diisi akun camat.
oh ternyata kalau di bawahnya lagi ada lokasi sama waktu pelaksanaan sama keluaran subkegiatan yang masih kosong. Berarti itu tugasnya ada di akun Sekmat. Jadi jangan ketuker ya. Kalau subkegiatan itu ada di akun Sekmat, kalau kegiatannya ada di akun camat cara memperbaikinya. Jadi jangan sampai lagi ada yang bingung-bingung. Nanti kalau bingung nanti bisa langsung aja japri. Terus untuk tadi yang permasalahan Pak Upik ya, ketika ada koefisien dikali dengan harga standarnya, itu sepertinya ada kesalahan itu Pak, kesalahan cara penginputan oleh operator kecamatan. Jadi harusnya itu tuh nggak bakal terjadi ketika memilih pemaketan atau pengelompokan belanja, itu harus diperhatikan benar-benar sehingga nanti jumlahnya itu terakumulasinya benar. Jadi nggak ada yang anggaran yang akumulasinya salah gitu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ketika nginput rincian belanja harap diperhatikan pengelompokan atau pemaketan pekerjaannya. Jangan sampai nanti ketika diinput pemaketannya tidak sesuai, nanti otomatis tidak akan terakumulasi secara benar di sistemnya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu terkait tata cara tadi perbaikannya? Mangga. Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan. Kalau misalnya barusan terlalu cepat, sekali lagi kami akan share nanti recording dari pertemuan ini ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, nanti kita share. Bapak Ibu bisa lihat kembali videonya, ya, nanti penjelasan dari Pak Karsno tadi, sehingga bisa menindaklanjuti dengan memperbaiki di perangkat daerah masing-masing atau di kecamatan masing-masing. Mangga, Bapak Ibu, boleh ada yang perlu didiskusikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Pak Adi. Dari mana nih Pak? Kebun Pedas. Oh, Kebun Pedas, siap. Mangga Pak, mangga. Iya teh dina si PD-nya, si PD. Ada batasan pagu nih Pak. Ya. Jadi untuk Kebun Pedas itu melebihi batasan pagu itu gimana tuh Pak? Oh ya. Ya berarti itu Bapak menginputnya melebihi batasan pagu kemarin. Kecuali batasan pagu itu masih belum sesuai dengan RAPBD atau nota pengantar ya kemarin yang jadi acuan kita. Kalau memang itu sudah sesuai berarti harus disesuaikan tuh, ada rincian yang harus dikurangi berarti Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada yang melebihi batasan pagu itu harus disesuaikan, harus dikurangi rincian belanjanya. Tapi cek lagi batasan pagunya, nanti mungkin malam ini Pak Karsno mohon segera ditindaklanjuti ya. Dicek kembali batasan pagunya supaya batasan pagu itu sama dengan nota pengantar gitu ya. Nah kalau memang udah sama, ternyata masih ada yang melebihi batasan pagu di subkegiatan Bapak Ibu di kecamatan, berarti itu harus dikurangi tuh ininya. Rinciannya gitu ya, boleh mengurangi rincian belanja, boleh juga mengurangi volumenya gitu ya, ataupun targetnya dikurangi, itu akan mengurangi juga kan nanti si pagunya gitu. Intinya kita tidak boleh melebihi batasan pagu ya. Nanti apalagi sampai akhir nanti ketika udah di set misalnya pagunya per subkegiatan itu berapa, apalagi seperti yang P3K kan ada pagunya dan pagunya itu sudah di SK-kan ya, tidak bisa berubah-ubah sesuai dengan SK tersebut, SK Bupati. Nah itulah yang jadi acuan gitu. Kalau untuk yang lain acuannya adalah yang terakhir kemarin adalah nota pengantar. Perubahan-perubahan pagu nanti akan sekali lagi akan bisa dilakukan setelah evaluasi gubernur. Itu pun nanti setelah mungkin kita akan rapatkan dulu di TAPD sehingga mungkin ada perubahan-perubahan dan lain-lain. Nanti pasti akan diinformasikan kembali ke Bapak Ibu di kecamatan. Seperti itu Bapak ya.
begini Pak, maaf ya. Mangga. Ini teh Siapa? dari Kebun Pedes, mesti dari Kebun Pedes ya. Ini Mangga, kan mangga, kita Bu. dikasih pagu anggaran itu sekitar 4 miliar sekian ya. Betul. Sedangkan di batasan pagu itu cuma 3 miliar gitu maksudnya. Oh iya. Kita Iya. kemarin kan nginput sampai batas sampai disesuaikan dengan pagu yang kita terima gitu Pak. Betul. Tapi di sini munculnya batasan pagu itu sekitar 3 miliar, itu gimana gitu? Ya, itulah yang tadi saya sampaikan, Bu. Jadi ada beberapa yang kemarin batasan pagunya masih belum sesuai dan akan disesuaikan malam ini, Bu ya. Mudah-mudahan besok pagi bisa dicek kembali sama Ibu. Intinya kalau memang Ibu sudah menginputnya sesuai dengan nota pengantar kemarin yang terakhir, itu nggak usah khawatir, pasti sesuai ya. Tapi memang kemarin ada kendala terkait dengan batasan ini, sehingga ada beberapa yang belum sesuai. Tapi kita akan perbaiki malam ini untuk batasan pagu yang itu ya. Yang jelas patokannya nota pengantar aja ya. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu, mangga. Yang lain mungkin, mangga Bapak Ibu. Banyak PLT. Mangga Bu. Sukalarang siapa? Sukalarang ya urusan. Mangga Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Mangga Ibu, silahkan. Dan Bapak kanggo Sukalarang kan Bapak camatnya gentos. Janten PLT sami sareng Sukaraja. Itu bagaimana Pak? Apakah harus bagaimana gitu cara apa? Cara menggantinya? Pak Camatna ngawayuh. Wah Haji ngawayuh ya. Camatnya camat Sukaraja, PLT Camat Sukaraja. Jadi PLT di Sukalarang gitu. Berarti kan harus diganti akunnya atau bagaimana nanti buat di DPA-nya gitu. Teknisnya untuk itu nanti di chat ya Bu ya, di chat ya untuk setelah pertemuan ini ya. Sekarang anak tiri. Siap. Soalnya kita harus setting lagi nih Bu ya. Iya, makanya kan nanti takutnya yang kemarin juga kan Haji anak tiri. Sekmat gitu masih pahanan di itunya, takutnya nanti hilap abdina dan sebagainya gitu Pak. Boleh. Siap Bu. Nanti setelah ini kita tindak lanjuti untuk yang seperti itu ya. Assalamualaikum. Saya sama Bu Haji Bu Haji janten PLT. Mangga nu sanes bila aya. Kami teu aya. Mangga saha tadi mana? Abdi di Kecamatan Sukaraja Pak, Manawi. Mangga Bapak mangga. Siapa? Bade Tumaros salaras nama perkawis anu anggaran P3K tertukar tea. Oh ya, siap. Kan kemarin teh di KWPWS yang sesuai, yang kalau di SK mah emang di angka yang realnya Pak ya, yang 1,1 miliar sekian. Betul. Cuman di SIPD dan di KUAPPS yang terakhir itu masih di angka 700 dan di SIPD pun seperti itu. Nah, itu harus gimana, Pak? Oke. Kemarin kan opsi dari Pak Opik begini, opsi dari tim anggaran itu begini, jadi kita masih bingung gitu. Ya. Intinya kita terakhir nanti pasti akan mengacu ke SK, Pak ya. Jadi SK Bupati itu adalah ya udah pasti, udah ketetapan, sudah di legal aspeknya udah jelas. Namun perubahannya tidak bisa sekarang, paling nanti menunggu evaluasi gubernur ya. Nanti kita akan sampaikan, mungkin melalui Pak Opik ya, Pak Opik nanti lebih lanjut. Sabar. Nanti Pak Opik akan lebih lanjut, tapi yang jelas untuk perubahan di sistemnya itu akan kita bukanya nanti setelah evaluasi gubernur, Pak ya. Siap 86, terima kasih untuk 9 kecamatan, Pak Adi izin. Mangga Pak Opik, mangga. Untuk 9 kecamatan yang kemarin tertukar itu Waluran, Surade, Tegal Bulet, kemudian Pelabuhan Ratu, Sukaraja, Sukalarang, Parakan Salak, Parung Kuda, dan Warung Kiara. Itu anggarannya kemarin tertukar. Nah, tadi saya jelaskan nanti itu untuk perbaikan mengikuti SK-nya nanti menunggu evaluasi gubernur. Selesai baru kita dihasilkan. Tapi untuk Sukaraja, kemudian kemarin itu dan Cisaat ya, kalau ada Cisaat, kemarin kan itu ingin mengalihkan P3K-nya ke PIK sektoral.
Tapi ternyata kan mereka tidak mengusulkan kegiatan PIK sektoralnya apa gitu kan. Nah, jantan untuk Sukaraja nanti tolong dipertimbangkan lagi. Kalau memang mau dilaksanakan P3K-nya, sebetulnya kan kita hanya melengkapi sesuai SK itu hanya beban moralitas bahwa itu hak-hak Kecamatan Sukaraja. Tapi kalau pembicaraan kemarin kan itu tidak akan digunakan. Sebetulnya mau 700 mau 1 miliar pun sebetulnya karena memang tidak akan dilaksanakan P3K sebetulnya tidak akan menjadi masalah. Tapi tetap kita penuhi angkanya sesuai dengan SK karena itu sudah menjadi pagu haknya Kecamatan Sukaraja di angka 1 miliar sekian. Tapi kemarin kan pembicaraan dengan Kasih Sarpras untuk Sukaraja kan katanya Pak Camatnya kurang berkenan, ingin dialihkan ke PK sektoral tapi tidak ada usulannya. Makanya kemarin saya sarankan untuk P3K-nya disimpan di triwulan 4 biar nanti kita realokasi untuk kebutuhan yang lain. Janten untuk 9 kecamatan yang lain jangan khawatir. Saya kemarin selalu menanyakan ke BPKD kapan evaluasi gubernur selesai karena saya juga tidak mau kecolongan begitu nanti harusnya ada yang 9 kecamatan ini kita perbaiki angkanya ternyata kita terlambat. Nah, saya tidak mau makanya tetap yang 9 kecamatan ini nanti P3K-nya kita sesuaikan dengan SK Bupati. Itu Pak Di. Siap. Ya, Pak Opik hatur nuhun, penjelasannya sangat jelas sekali. Begitu Bapak ya untuk tadi terkait dengan P3K. Siap Pak Di, siap. Oke, yang lain Bangga pilih Ayah. Sekarang mah kita fokus aja ke indikator dan lain-lainnya ya. Kalau untuk pergeseran. Ya, kemudian boleh. untuk anggaran, untuk nilai nantilah nunggu petunjuk lebih lanjut ya Pak Adi. Terima kasih. Betul Pak ya. Tadi secara teknis nanti kita akan share ya untuk video pertemuan ini. Jadi Bapak Ibu bisa putar ulang, cek kayak gimana, dan bisa dicoba di kecamatan. Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke agenda untuk Rensa. Ya, karena kita tahun depan harus menyusun Rensra nih Bapak Ibu ya. Walaupun belum akan saya jelaskan secara teknis semua, ini hanya awalan saja. Nanti kita ada pertemuan lebih lanjut lah untuk membahas Rensra tahun 2021 nanti. Tapi yang jelas ada yang perlu disiapkan di Desember ini sebelum kita masuk 2021 ya Bapak Ibu. Ya, kita tutup ya untuk yang siang ini. Kita langsung masuk ke agenda pembahasan jadwal atau penyusunan Rensra. Izin share screen ya. Saya share screen dulu. Oh, nggak bisa Pak Karsno ya? Bentar Pak. Oke. Coba. Oke. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa kita kan sebagaimana Bapak Ibu sudah ketahui bersama bahwa kita sudah melaksanakan agenda pilkada kemarin dan sudah ada pemenangnya, mungkin sudah kemarin kalau nggak salah pledoinya sudah selesai ya. Dan konsekuensinya bagi kita di kecamatan, di perangkat daerah semua adalah kita mulai tahun depan harus mulai menyusun Rensra perangkat daerah ya, Rensra kecamatan juga. Periodenya adalah untuk 2021-2025. Ya, untuk sementara itu sambil menunggu nanti arahan langsung dari Kemendagri terkait dengan periode RPJMD yang berikutnya ini. Tapi sementara periodenya adalah 2021-2025. Nah, kapan mulai menyusunnya? Kalau rancangan awal sih mulai tahun depan, Bapak Ibu. Namun, ketika kita lihat dalam aturan di Permendagri 86 2017, ini Bapak Ibu bisa lihat ya di Permendagri 86 2017. Saya sih berharap Bapak Ibu sedikit-sedikit mulai membaca ini, terutama tata cara penyusunan Rensra-nya ya. Silahkan dikaji ulang, dibaca kembali tahapan-tahapan dan apa saja yang perlu dibutuhkan untuk penyusunan Rensra. Walaupun nanti secara teknis kami dari Bapeda ya akan memandu Bapak Ibu dalam penyusunan Rensra. Baik itu yang pertama yang akan membantu adalah terutama dari bidang IPW ya Pak Opik dan kawan-kawan untuk kecamatan ini pasti akan membantu Bapak Ibu.
Yang kedua juga kami juga menyediakan konsultan tahun depan itu yang akan juga memandu Bapak Ibu dalam penyusunan Renstra, terutama dalam hal penyusunan strategi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan sampai ke program dan indikator-indikatornya, terutama masalah cascading-nya agar nanti ketika penilaian sakit kita lebih baik lagi lah ke depannya ya. Nah, yang ketiga adalah kami dari bidang PE juga mungkin akan tetap memandu Bapak Ibu terutama dalam hal agenda gitu ya, batasan-batasan dan juga jadwal, tahapan-tahapan itu ranahnya bidang PE. Tetapi secara substansi dan juga prioritas pembangunan nanti lebih banyak oleh Pak Opik, ke depannya pasti akan dipandu. Namun sebelum itu ya sekarang kita tidak akan membahas sampai sana tentunya. Saya hanya akan menyampaikan ada hal yang perlu kita siapkan sebelum masuk ke tahun 2021. Nah, ini kalau kita kaji di Permendagri 86 2017, terutama bagian ke-6 nih tentang tata cara penyusunan Renstra perangkat daerah, ada di paragraf 1 itu. Jadi hal yang pertama dalam penyusunan Renstra itu adalah tahapan persiapan penyusunan Renstra. Nah, tahapan persiapan ini apa? Jadi sebelum kita menyusun Renstra tahun depan, kita harus ada tahapan persiapan dulu. Ini diamanatkan Permendagri ini. Nah, tahapan persiapan itu sesuai pasal 108 itu terdiri dari pertama ya, yang poin A-nya nih penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra perangkat daerah. Jadi, Bapak Ibu diwajibkan untuk menyusun draft dulu ya, draft SK Bupati tentang tim penyusun Renstra kecamatan. Masing-masing satu kecamatan satu tentunya. Jadi setiap kecamatan itu harus punya SK Bupati, tim penyusun Renstra kecamatan. Ini dasarnya apa? Bisa dilihat di sini, pasal 108 Permendagri 86 tahun 2017. Ini semuanya harus Pak, Bu ya. Nah, jadi kapan ini disusunnya, Bapak Ibu, kami harapkan sih sebelum tahun depan. Jadi mulai bulan ini Bapak Ibu sudah menyusun draftnya. Silakan berkonsultasi dengan bagian hukum ya terkait dengan tata naskah legalitasnya, naskah ininya, SK-nya, silahkanlah dengan bagian hukum dan tidak perlu dengan Bapeda masalah misalnya menunggu arahan atau surat edaran, karena ini sudah jelas Bapak Ibu dalam Permendagrinya bahwa Bapak Ibu dalam tahapan persiapan penyusunan Renstra ini Bapak Ibu harus semuanya menyusun SK kepala daerah, berarti SK Bupati ya. Jadi bukan SK Camat. Nah, tim penyusun Renstra ini bukan SK Camat, jadi SK Bupati tentang tim penyusun Renstra perangkat daerah. Silakan berkonsultasi dengan bagian hukum nanti untuk draftnya. Nah, kami berharap si SK ini sudah terbentuk di akhir tahun sekarang sehingga tim ini bisa bekerja mulai awal tahun. Ya, mulai awal tahun tim ini bisa bekerja. Kemudian Pak, SK tim itu isinya siapa saja, Pak? Nah, kita bisa lihat di lampiran Permendagri 86, Bapak Ibu. Nah, di lampiran Permendagri 86, ya, di lampiran Permendagri 86, Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa tim penyusun atau susunan keanggotaan tim penyusun Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah ditetapkan dengan SK kepala daerah, jadi SK Bupati, sekurang-kurangnya berikut ini. Pertama, ketua tim itu harus kepala perangkat daerah, berarti camat ya. Jadi ketua timnya itu camat, Bapak Ibu ya. Terlepas itu ada yang PLT, ada yang definitif, silahkanlah yang disesuaikan dengan kondisi di kecamatan masing-masing. Yang jelas, ketua tim itu adalah kepala perangkat daerahnya ya di kecamatan masing-masing. Lalu sekretarisnya siapa? Sekretaris tim itu adalah sekretaris perangkat daerah, berarti sekmat ya. Sekmat, walaupun bisa pejabat lainnya. Kami berharap diseragamkan saja, sekretarisnya adalah sekmat semuanya. Nah ya, kemudian yang selanjutnya adalah kelompok kerja. Nah, pokja ini disesuaikan Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu sesuai kebutuhan, boleh isinya semua kasih-kasih. Jadi boleh kasih staf PNS, non PNS boleh dilibatkan dalam tim ini sesuai kebutuhan saja.
di pokja-pogjanya boleh 1, 2, 3, silahkan disesuaikan, dan tidak ada ketentuan Pak harus berapa, yaitu sesuai kebutuhan. Kalau pengen seragam ya misalnya mau sesuai dengan kasihnya boleh gitu ya. Kasihnya ada berapa, jadi pokjanya ada sejumlah kasih boleh gitu ya. Nanti ketua pokjanya berarti kasih-kasih di kecamatan. Adapun anggota pokjanya nanti staf-stafnya boleh. Silahkan itu disesuaikan saja. Yang jelas dalam dalam ketentuan ya sekurang-kurangnya inilah anggota tim. Lalu tugasnya apa? Bertugasnya jelas dari mulai penyusunan pengumpulan data informasi, menyusun dokumen, melaksanakan tahapan-tahapan, tata cara termasuk melakukan pengendalian dokumen perencanaan perangkat daerah atau Renstra tadi ya. Jadi inilah anggota tim yang harus Bapak Ibu susun segera ya. Nanti koordinasi dengan terkait dengan SK-nya dengan bagian hukum, adapun anggotanya seperti ini. Silahkan Bapak Ibu. Kami sekali lagi berharap Bapak Ibu awal Januari tim ini sudah bisa bekerja semua. Jadi tidak ada lagi yang tertinggal Pak Abi hilap. Soalnya Billy mungkin pas review Renstra dari Renstra itu nanti direview oleh inspektorat Bapak Ibu ya. Ada jadwal review Renstra oleh inspektorat dan biasanya dia akan meminta, inspektorat itu akan meminta dari mulai SK timnya nih, SK timnya semua tahapan-tahapan. Jadi kalau misalnya ada yang tidak menyusun SK tim itu akan cacat prosedur nih gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu untuk segera menindaklanjuti seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita menyusun tim gitu ya, tim sudah terbentuk nih misalnya Bapak Ibu ya, tim sudah terbentuk, terus apalagi kita, ya Bapak Ibu, setelah tim terbentuk, Bapak Ibu segera melakukan rapat koordinasi dengan tim tersebut, rapat koordinasi untuk membahas mengenai ya jadwal agenda tim ini sesuai dengan pasal 108. Di sini ada poin B-nya adalah orientasi mengenai Renstra perangkat daerah. Jadi Renstra kecamatan ini sejauh mana, terus juga yang C-nya ini adalah agenda kerja tim penyusun. Nah, jadi disilakan dijadwalkan, nanti disesuaikan penjadwalannya dengan jadwal RPJMD. Yang terakhir adalah penyiapan data informasi perencanaan pembangunan daerah. Jadi ini adalah data-data di kecamatan, silakan dikumpulkan dulu. Ini mungkin nanti akan kami bahas lebih lanjut secara teknis mengenai jadwal, mengenai data dan lain-lain. Kalau sekarang saya khawatir akan overload gitu ya. Jadi yang paling pertama dan utama untuk yang sekarang untuk persiapan penyusunan Renstra tahun depan adalah Bapak Ibu harus menyusun SK Bupati tim penyusun Renstra. Nah, untuk Renstra ya. Nah, untuk Renja gimana? Sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk Renja 2022 ya, kita kan menyusun Renja 2022 juga ya. Ini pun sama, SK-nya adalah SK Bupati. Sama ini ya, dasar hukumnya sama. Jadi Bapak Ibu akhir tahun sekarang silakan menyusun 2 SK Bupati, 1 tim penyusun Renstra, 1 tim penyusun Renja. Walaupun dalamnya sama. Misalnya personelnya sama, misalnya ketua, sekretaris, pokjanya sama gitu ya, silahkan. Namun kan pekerjaannya dan juga outputnya berbeda nih, yang satu Renstra dokumen 5 tahunan, yang satu Renja dokumen tahunan gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dipahami terkait ini. Sekali lagi, nanti teknis lebih detail terkait dengan Renstra kami Bapeda tentunya pasti akan memandu gitu ya. Dan juga kita juga pasti ada pertemuan ke depan untuk pengarahan terkait dengan penyusunan Renstra. Dan juga untuk agenda bulan Januari pun kami insya Allah akan mengagendakan BIMTEK untuk kecamatan ya, mudah-mudahan sih kalau enggak minggu kedua atau minggu ketiga Januari. Ini terutama untuk SIPD 2022 dan juga Renstra yang tadi gitu ya. Nah, itu akan kami bintekan. Nanti mudah-mudahan Pak Opik juga bisa membantu kami untuk kita sama-sama untuk mengarahkan memandu ya perangkat daerah, terutama kecamatan nih, yang teman-teman kecamatan agar lebih baik lagi dalam menyusun dokumen perencanaannya.
Begitu Bapak Ibu informasi terkait dengan Rensra. Mudah-mudahan Pak Opik ke depan bisa memantau juga nih teman-teman dalam penyusunan Rensranya ya, penyusunan SK Bupatinya ya, walaupun nanti mungkin lebih banyak sih dengan bagian hukum yang pasti ya. Seperti itu Bapak Ibu. Barangkali sampai sini ada yang perlu didiskusikan lagi Bapak Ibu, mangga dipersilahkan kami kalau misalnya ada pertanyaan. Kita sudah jam 3:10 ya sekarang. Pilih ada yang ditanyakan sebelum kita tutup tentunya pertemuan hari ini. Silahkan Bapak Ibu. Cukup ya Bapak Ibu. Pak Opik barangkali ada tambahan Pak Opik. Silahkan Pak Opik. Cukup. Oke, siap. Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi dan semua sudah memahami, kami akan tutup pertemuan hari ini ya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Opik yang sudah tadi memberikan arahan. Terima kasih Pak Kresno dan juga teman-teman kecamatan yang sudah begitu luar biasa hari ini. Semangat semua ya teman-teman. Jangan patah semangat walaupun tahun depan kita tahu agenda kita sangat padat ya, kita harus menyusun Rensra, belum lagi ada Renja, kita juga harus menyusun, belum lagi SIPD ya. Tapi jangan khawatir, teman-teman nggak sendirian ya, kita tetap koordinasi, tetap bersama-sama untuk menyelesaikan semua pekerjaan ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan, jaga imun, olahraga, mungkin makan yang bergizi, vitamin juga. Terus juga kalau misalnya ada secara teknis ada yang perlu dikonsultasikan baik dengan kami Bapeda. Jadi kalau Bapeda mungkin nanti fokusnya terkait dengan SIPD khususnya ya masalah teknis ataupun terkait dengan indikator-indikator ya tadi bisa ke Pak Opik ataupun P3K seperti itu ya. Adapun untuk SSH, untuk rincian belanja, mungkin Bapak Ibu bisa lebih banyak konsultasi dengan BPKAD ya, dengan bidang aset. Terkait dengan pemetaan, dengan pengadaan ataupun pemaketan pekerjaan, bisa juga banyak konsultasi dengan Barjas ya, karena memang kita sudah bagian masing-masing punya ranahnya, jadi tidak saling tumpang tindih lah insya Allah. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu saya ucapkan dan mohon maaf sekali lagi mohon maaf atas segala keterbatasan kami ya dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kami terpaksa mengganggu waktunya Bapak Ibu pada siang hari ini ya karena memang kami masih sangat berharap kita bisa dengan baik gitu ya walaupun tidak sempurna pasti banyak kekurangan untuk menyelesaikan SIPD, APBD tahun sekarang gitu ya dan juga mempersiapkan untuk tahun berikutnya. Jadi sekali lagi mohon maaf atas misalnya ada kekurangan kami dalam pelayanan kepada Bapak Ibu, dalam kata perkataan atau apapun juga kami sangat meminta maaf kepada Bapak Ibu dan mohon ke depannya kita selalu bisa berkoordinasi dengan baik, dengan santun dan juga dengan tentunya dengan konsisten gitu ya ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk mengakhiri kegiatan hari ini mungkin bersama-sama marilah kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.